Pak SBY gimana? Kalau pernah ngobrol gitu? Pak SBY menyambut dengan baik dan siap kalau memang akan dibentuk. Dan itu biasanya informal, rasanya nggak pakai kepres-kepres lah. Kan itu kesempatan bisa ketemu Lah sama presiden sebelumnya. Siapa ini? Itu didiskusikan dengan Pak SBY dalam arti beliau. Oh ini kemarin waktu ke Pacitan itu salah satunya bicara soal ini. Meminta pengalaman Pak SBY. Oh, oke. Bagaimana dulu menyusun kabinet? Sekaligus ngomong soal Kira-kira kuota, begitu. sekaligus ngomong kuota juga. Nggak sampai di situ. Di tingkat internasional ada lagi namanya Club de Madrid. Club de Madrid ini adalah klubnya mantan presiden, mantan perdana menteri negara-negara demokratis. Di mana Pak SBY juga anggotanya. Misalnya ini bayangan yang terjadi. Begitu ini jadilah ada Ibu Megawati ketua umum PD Perjuangan, Pak SBY ketua Majelis Tinggi, semuanya punya tangan semua. Pak Jokowi sih ke partai apa ya? Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Sore Bang Gitu. Andi. Sehat ya? Andi. Alhamdulillah. Sehat lah. Bang Andi Malarang, sekretaris penting nih. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. 0, sekian mili. 0, di samping ya, bukan ring Pak 1 SBY. lagi. Bukan ring 0,5. 0,5. Jadi sehat Bang. Alhamdulillah. Kita ini bingung kalau sama Bang Andi mau ngomong apa. Pertama bicara soal posisi Partai Demokrat dengan situasi sekarang. Tapi satu sisi pengamat ini PhD-nya politik ini, nggak main-main ini. Pakar politik. Iya, jadi kita dapat dua-duanya lah ya, Bang. Bang, kalau sering lah Abang memberikan pendapat soal idenya Pak Prabowo, Presidential Club. Ini terjemahan gampangnya buat masyarakat apa? Ini klub sepedaan presiden atau klub olahraga atau klub arisan gitu? Apa kira-kira? Ini sebenarnya sesuatu yang di negara-negara demokrasi maju sesuatu yang biasa. Karena demokrasinya panjang dan mantan-mantan presidennya masih hidup, biasanya cukup banyak. Nah, kalau di Amerika misalnya kan sampai sekarang masih ada Bush senior, Bush junior, Clinton, bahkan di belakangnya lagi Obama masih ada, di belakangnya lagi masih ada. Jadi dan di anu juga begitu di Eropa, Amerika. Kalau tidak salah ini sekarang ini mantan Perdana Menteri Tony Blair di Inggris, kemudian akan atau sudah dijadikan duta besar Inggris di Amerika Serikat. Bayangin, mantan Perdana Menteri ini. Lalu mantan Perdana Menterinya lagi satu jadi Menteri Luar Negeri, David Cameron. Jadi tujuannya adalah untuk menimba pengalaman, sharing pengalaman dan advice dari wisdom mereka-mereka yang pernah menjabat sebagai pemimpin negeri. Karena nggak banyak orang yang pernah punya pengalaman memimpin bangsa, memimpin pemerintahan, baik itu presiden maupun perdana menteri. Dianggap mereka punya pengalaman, dan kalau seorang jadi perdana menteri atau presiden, maka kalau dia butuh advice dari orang yang pernah menjabat, ya kira-kira di Presidential Club ini atau Prime Minister's Club. Dan lagi pula di beberapa negara itu mereka bisa difungsikan. Sayang kalau mereka masih sehat, pikirannya masih tajam, masih bagus, dan bisa difungsikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalnya waktu tsunami kemarin, Presiden Obama mengirim Presiden Clinton dan Presiden Bush senior untuk membawa bantuan Amerika Serikat untuk tsunami Aceh. Yang dikirim mantan presiden. Di negara lain misalnya ada mantan-mantan Perdana Menteri difungsikan untuk tertentu, duta besar itu apa segala macam, dan diminta pendapatnya. Jadi ini sesuatu yang biasa, kita belum sampai ke sana. Pertama jumlahnya tidak terlalu banyak, sekarang kan cuma 2. Nanti kalau Pak Jokowi nanti tanggal 20 Oktober sudah jadi 3. Loh, pasti ada 4 Bang. Ya, Pak? Presiden PKS. Iya. Presiden taksi saya itu masih ada juga. Jadi ini sesuatu yang biasa. Kita baru ini ide ini karena Pak Prabowo kan pengalaman internasionalnya luas. Jadi dia mungkin mengambil pelajaran. Kenapa tidak kita bikin semacam itu untuk
Pak SBY gimana? Kalau pernah ngobrol gitu? Kalau Oke. Pak SBY menyambut dengan baik dan siap kalau memang akan dibentuk, dan itu biasanya informal, rasanya nggak pakai kepres lah. Oh, Itu kumpul aja dinyatakan undangan. Pasti baik lah, menyambut baik Pak SBY. Kan itu kesempatan bisa ketemu Lah sama iya. presiden sebelumnya. Oh, siapa ini? Oh, nah, jangan-jangan, Lah, Bang, iya. jangan-jangan ide President's Club ini tidak sesubstansi yang tadi Bang Adi jelaskan. Jangan-jangan ini Ya, solusi hanya- karena sepertinya buntu ini. Enggak. Kalau saya Sehingga lihat dibuatkanlah beberapa sebuah kali forum. Pak Prabowo bertemu dengan Pak SBY, baik itu di Pacitan sebelum pemilu maupun sesudah pemilu di Cikeas, itu beliau sekarang, setahu saya Pak Prabowo sedang berpikir tentang desain kabinet. Oke. Desain kabinet, bagaimana strukturnya, nomenklaturnya, segala macam. Misalnya apakah Kementerian Lingkungan Hidup masih tetap atau sekarang akan dipisahkan menjadi berdiri sendiri. Balik lagi kayak dulu. Kayak dulu, karena tren internasionalnya itu lingkungan hidup kan Lingkungan jadi tolak ukur pembangunan Ya, juga. jadi concern. Nah, atau misalnya makan siang gratis di mana mau ditaruh nantinya? Kementerian apa yang mengurusinya? Juga misalnya Menko-Menkonya. Ini berapa lantai ini desainnya, bangunannya? 2 lantai, 3 Itu lantai. didiskusikan dengan Pak SBY dalam arti beliau Oh, ini meminta- kemarin waktu ke Pacitan itu salah satunya bicara soal ini. meminta pengalaman Pak SBY. Oh, oke. Bagaimana dulu menyusun kabinet? Sekaligus ngomong soal Kira-kira kuota, Bang. begitu. Sekaligus ngomong kuota juga. Nggak sampai di situ. Nah, kalau Nggak sampai di situ. kalau saya Bang berpikirnya ya karena kan sejauh ini kita melihat Pak SBY ini aktif sekali ngurus Lavani kan. Oh iya, Wih, lagi sepertinya. Proriga sekarang. Makanya, jadi saya berpikir kalau ada Presidential Club apa ada waktu Pak? Nanti jangan-jangan nggak bisa datang. Itu bukan Presidential Club itu bukan terlalu rutin, paling saya tidak tahu, mungkin sebulan sekali. Belum Atau tentu kalau ya. ada kepentingan, misalnya ada presiden yang sedang menjabat meminta masukan dari Presidential Club dan mantan presiden ini tentang sesuatu hal. Lalu dia minta berkumpulan lagi. Kalau atau tidak, ya mereka mungkin secara sebulan sekali. Nah, di tingkat internasional ada lagi namanya Club de Madrid. Club de Madrid ini adalah klubnya mantan presiden, mantan perdana menteri negara-negara demokratis, di mana Pak SBY juga anggotanya. Oke. Itu tempatnya di Madrid. Sekarang ini ketuanya adalah mantan perdana menteri dari Estonia kalau saya lupa. Lalu waktu itu tahun lalu kita ke Berlin karena di host oleh perdana menteri kanselir Jerman untuk berbicara, memberi masukan kepada Sekjen PBB tentang Wih, menarik juga waktu ya. itu tentang perang di Ukraina, krisis pangan, COVID. Jadi pada tingkat internasional pun ada wadah dan itu. masukannya diberikan kepada Pada Sekjen Sekjen PBB. PBB. Jadi ada, dan Pak SBY Bukan ini biar klip, bukan Sekjen PBB Wamen ya, bukan ya. Ini takutnya nanti Sekjen Persatuan Bangsa Iya, United takutnya Nations. Sekjen PBB karena bicara soal politik di Indonesia ini kan bisa biar clear. Iya, Pak, Afriansa maaf loh ya. Nah, Besok ini Sekjen PBB yang ada di New York. Iya, kan? ada di New Iya, York. nanti Sekjen PBB dianggapnya kok masa. Iya, oke. Nah, jadi Biar clear. ada di situ. Nah, ini apakah ini dia yang baik? Apakah ini bisa terwujud? Ya terpulang dari, sekarang kan nanti akan ada 3. Kalau dari Pak SBY menyambut baik, Pak Jokowi saya rasa juga akan menyambut baik. Kalau Ibu Megawati saya tidak tahu. Tapi kalau ada pendekatan dari Pak Prabowo rasanya juga mungkin tidak keberatan. Tapi gimana sampai sekarang aja belum ketemu? Nah, kalau itu saya tidak tahu. itu tadi Bang, tadi pertanyaan saya, kalau yang terjadi di Amerika, di Eropa seperti Abang contohkan tadi, itu kan memang berangkat dari satu situasi kebutuhan, situasi kematangan demokrasi di masing-masing pemimpin itu. Gitu. Tapi kalau sekarang kan jangan-jangan situasinya karena kebutuhan jangka pendek ini, Pak Prabowo ingin menyatukan semua pihak. Sehingga dibuatlah itu, kita bikinlah, siapa tahu kalau ada kumpul-kumpul arisan datang gitu, kira-kira gitu Bang. Nah, ini kembali lagi, Biar artinya gak ada yang apa? mengganggu. Situasi politiknya mendukung atau tidak gitu. Jangan-jangan konsepnya bagus, tapi situasi di tatarannya. Ya paling tidak bagi saya, ya bagi rakyat kebanyakan. Lihat
pemimpin-pemimpin Jalan tokoh-tokoh bareng gitu bangsa duduk sama-sama berpikir tentang apa segala macam, itu sudah membuat teduh politik, Pembelajaran politik yang baik membuat ya. teduh politik, membuat rakyat adem iki. Pemimpin-pemimpinnya ketemu, duduk bersama. Tapi kan gini, Paling tidak itu. Tapi kan posisinya kan kayak gini kan. Misalnya oke lah Pak SBY, Pak Jokowi itu kan dalam tanda kutip satu gerbong ya sama Prabowo, setidaknya di Pilpres kemarin. Sementara mantan presiden satu lagi nih itu kan beda. Ibu Megawati. Ibu Megawati Karena itu nggak kan ada beda siapa-siapa gerbong. lagi, Kim. Iya. Tapi Pak SBY pernah mimpi loh. Nah, itu Naik mimpi. kereta bareng sama Pak Jokowi dan sama Ibu Mega. Lalu sama-sama, nanti kemudian Pak Jokowi turun di Solo, ya. Pak SBY turun di Pacitan, Ibu Megawati terus ke Blitar. Kan begitu. Itu ada part 2-nya. Tapi problemnya, Siapa tahu bisa iya, lah. tapi problemnya mimpi itu dipertanyakan. Enggak, itu Beneran nggak itu mimpinya? itu ada part 2-nya. Lah, iya. Cuman Bang Adi belum nyampein aja. Part 2-nya Ibu Mega balik lagi dari Blitar menjemput Pak SBY, menjemput Pak Jokowi, kemudian balik lagi ke Hambalang. Begitu Hambalang bangun, kenapa? Karena belum ada jalur kereta Bang. Nggak ini ya artinya ini menggambarkan memang harus kita akui bahwa komunikasinya belum cair kan Bang antar mantan presiden ini. Ya, Kalau- mudah-mudahan ke depan bisa lebih cair sih. Mudah-mudahan kita memang pada tingkat tertinggi semacam itu sulit kita untuk membayangkan. Tapi saya tidak tahu. Ini ide dari Pak Prabowo yang kemudian disambut. Sekarang kita bicarakan Ya. sebagai sebuah ide yang baik. Bagaimana ini bisa diimplementasikan? Saya ya tentu saja hanya mereka mantan presiden ini yang akan Karena kan makanya tahu. tadi saya sempat bertanya soal apa kalau spiritnya seperti itu bagus misalnya gitu. Cuman yang jadi pertanyaan ketika spiritnya itu tidak seideal itu gitu loh Bang misalnya. Katakanlah dari awal ini kan Prabowo selalu bilang akan merangkul semuanya gitu loh. Nah, apakah ini tidak menjadi bagian dari itu misalnya ketika sebenarnya kan kalau Pak Prabowo dengan SBY dengan Jokowi kan gak ada persoalan gitu loh. Nah ini Kim, ini konteksnya kita menguji juga sebagai PhD di bidang politik kita bertanya juga kan bagaimanapun demokrasi yang baik itu tetap butuh Harus ada yang di kekuatan luar. penyeimbang. Kalau itu setuju. Penyeimbang. Harus ada oposisi di dalam Iya. sebuah demokrasi. Nah, kalau semuanya ada di- biasanya begitu. Nah, kalau semuanya Di dirangkul Presidential gimana? Club ada Tapi saya UPKU tahu Bang. juga bahwa Pak Prabowo menginginkan ada semangat persatuan untuk membangun negeri ini. Dan memang juga ada kebutuhan politik. Kebutuhan politiknya adalah setelah habis pemilu ini, setelah kita hitung-hitung, kursi koalisi Indonesia Maju ini masih kurang dari 50%. Ya. Ya 48%-an. Kan udah ada PKB sama Nah, Nasdem. maka ada kebutuhan untuk mengajak satu atau dua partai untuk masuk dalam pemerintahan. Sebenarnya satu partai cukup. Ya. Satu partai sudah cukup sebenarnya. Ya, ya. Tapi kan Iya, ini satu aja tergantung. banyak-banyak. Tergantung Kalau dari- banyak-banyak nanti kuota Demokrat berkurang. Tapi tergantung dari hak prerogatif presiden. Ya, toh. ya, Nah, yang penting jangan semua. Ya. Kalau semua kan nanti nggak ada yang jadi oposisi. Tapi kalau ada Satu ada yang nunggu. ada Kalau semua nanti nggak beberapa dapat di apa-apa. ada satu dua atau lebih di luar pemerintahan sebagai penyeimbang kan bagus. Tapi itu Bang, itu yang jadi persoalan. Katakanlah sampai sekarang posisi yang memungkinkan ada di luar pemerintah sebagai kekuatan penyeimbang adalah PD Perjuangan. Ketua umumnya itu yang tadi kita bicarakan. Mantan presiden. Ya mantan presiden. Yang nanti kalau ada di Presidential Club, Dia apa menjadi nggak bagian. UPKW ya? Satu sisi dia menggaris partai. Di Amerika Presidential Club itu Ada isinya Republik presiden Demokrat. Republikan, ada presiden Demokrat. Sama-sama di situ. Sementara presiden sedang menjawab bisa gonta-ganti. Begitu selesai jadi presiden, kecuali Trump ini lah. Karena masih mau jadi presiden lagi. Atau begini, kita cek. Kemarin-kemarin Trump ketika tidak jadi presiden pernah bergabung nggak ya? di Saya Perjuangan? tidak tahu rasanya. Nggak pernah. Rasanya enggak. Karena dia menghadapi tuntutan pengadilan, iya. kemudian Rasanya nggak dia pernah. masih juga mau mencalonkan diri. Jadi dia masih kampanye terus. Jadi nggak apa. Tapi yang lain-lain, presiden dari Republikan, Presiden Bush senior, Presiden Bush junior. Di Demokrat ada Clinton, Ya. ada Obama. Itu semuanya dulu malah Carter juga ada. Karena kan gini Mas, banyak ide ini ya agak menurut saya juga agak aneh kalau konteksnya hanya butuh advice gitu ya. Karena kan selama ini Prabowo juga
dekat dengan Pak SBY, misalnya kan sering ketemu, sering ngobrol, sering diskusi. Di layar kaca aja seperti itu, apalagi yang tidak di layar kaca, misalnya yang tidak ketemu media, sama Jokowi apalagi jauh lebih dekat lagi gitu loh. Artinya tanpa ada pelembagaan presidential club itu kan juga udah hari ini banyak eranya hyper reality. Jadi kita butuh gimmick politik. Nah, tapi kan begini, kalau tidak ada kelembagaan informal, ini informal ya. Ya, rasanya nggak pakai kepres segala macam. Tidak ada forum di mana mantan-mantan presiden itu secara berkala bertemu sendiri. Apalagi bertemu dengan bersama-sama. Walaupun sebenarnya sekarang pun Sudah presiden bisa ngundang langsung. Tapi kan kalau dengan ada begitu, ada situasi yang ada istilahnya ada architecture. Ada architecture untuk membahas masalah-masalah tingkat tinggi keneragaman. Misalnya, saya tidak tahu lah. Kita semua kemarin melihat pemilu, perlu ada perubahan yang cukup mendasar tentang sistem pemilu kita. Ya. Bisa saja Presiden Prabowo nantinya mengatakan, ini tingkatnya sudah harus tinggi, ini tidak bisa hanya sekedar di partai, tapi lebih kasih coba kita tanyakan kepada mantan di Presidential Club ini, mantan-mantan presiden, apa pendapatnya? Ke arah mana kita mengubah sistem pemilu ini yang lebih baik, lebih cocok? Bisa saja. Lalu setelah diberi tugas macam begitu, Presidential Club berkumpul secara mendalam dalam beberapa waktu. Kalau itu terjadi, Bang. Kalau itu, misalnya ini bayangan yang terjadi. Begitu, ini jadilah ada Ibu Megawati, Ketua Umum PD Perjuangan, Pak SBY, Ketua Majelis Tinggi, semuanya punya tangan semua. Pak Jokowi saya ke partai apa ya? Itu problem juga, Pak. Di sini dia bisa nggak memisahkan tapi dia. Ini pribadi sifatnya, bukan tidak masuk ke dalam lebih kepada tapi kan nggak bisa dipisahkan juga toh, Pak. Lebih kepada pemikiran sebagai mantan presiden kali ya. Ya kira-kira mengacu lagi kepada negara-negara maju yang ada semacam itu. Seperti juga di Club de Madrid, itu datang dengan wisdomnya sendiri, pribadi. Bahwa ada dia punya asisten-asisten, iya. Jadi waktu kita ketemu di Berlin dengan Club de Madrid itu, ada mantan presiden Meksiko, ada mantan presiden kanselir Jerman sendiri, ada mantan presiden atau perdana menteri dari itu Spanyol. Pak SBY jadi member itu sejak selesai? Setelah selesai, kemudian by invitation. By invitation. By invitation. Jadi anggota itu mengundang Presiden SBY untuk menjadi anggota Klub de Madrid. Nggak pernah ketemu Ibu Megawati di sana? Pokoknya itu by invitation. Sama presiden dan negara demokrat juga, Pak. Kalau itu saya tidak paham. Tanya pada Klub de Madrid. Yang satu partai Nggak, takutnya begini, Pak SBY, maaf, ada dari presiden kanselir dari Jerman. Dari Timor Leste, Ramos Horta. Karena dulu dia mantan presiden. Terus kemudian belakangan jadi presiden lagi. Bang, ngomong-ngomong, Abang sekarang intensitas komunikasi dengan Pak SBY seberapa sering? Ya, saya kan sekretaris Majelis Tinggi, beliau ketua Majelis Tinggi. Tentu saja